Jemaat sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini ketika kami memperingati hari kenaikan Kristus kembali ke surga. Kami boleh kembali bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kami rindu perenungan kami boleh menolong kami bagaimana kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Kristus meninggalkan kami, tetapi sesungguhnya ada Allah Roh Kudus yang bersama dengan kami. Dan kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat sekalian, ketika saya mempersiapkan akan khotbah ini, saya coba mempelajari apakah yang menjadi pertimbangan hakim ketika mereka mengambil keputusan dari keterangan para saksi. Rupanya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bahwa kesaksian dari yang disampaikan oleh saksi itu berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian juga ada kesesuaian dengan alat-alat bukti, dan juga dipertimbangkan alasan mengapa atau bagaimana dia memberikan keterangan. Namun ada satu hal yang menarik perhatian saya, ternyata tidak hanya kesesuaian dengan saksi-saksi yang lain atau dengan alat bukti, tetapi cara hidup atau kesusilaan daripada sang saksi itu juga dipertimbangkan. Apakah orang ini dapat dipercaya? Apakah keterangannya itu sungguh-sungguh dia sampaikan? Oleh karena itu, dia juga harus mengangkat sumpah ketika dia memberikan keterangan atau kesaksian. Bapak Ibu sekalian, rupanya memberikan kesaksian di pengadilan tidak boleh sembarangan. Karena itu harus ada persyaratan-persyaratan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan demikian pula kita sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai saksi-saksi Kristus, kita tidak boleh sembarangan. Dan sebagai saksi-saksi Kristus, kita perlu melakukannya di dalam hikmat Tuhan. Kita harus menjadi saksi yang penuh dengan hikmat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sehingga kita bisa menjadi saksi yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Dari bagian yang kita renungkan tadi, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita bersaksi tidak berdasarkan akan pemahaman kita sendiri. Kita bersaksi tidak berdasarkan pemahaman kita sendiri. Jemaat sekalian, bagian yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 adalah kejadian di mana setelah Kristus bangkit dan kemudian beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh sudah hidup. Dan kejadian ini adalah sebelum Kristus
naik ke surga, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak mati kembali, tetapi dia tetap hidup dan dia kembali ke surga, ke tempat di mana Bapa telah mengutus dia, di mana tempat Bapa dari mana Bapa mengutus dia. Dan di dalam peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Di sini murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul di sana bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Sekali lagi murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau membangkitkan, memulihkan kerajaan Israel? Mengapa murid-murid bertanya demikian? Oleh karena di dalam pikiran mereka bahwa Mesias yang datang, sang raja yang mereka elulukan di atas keledai ketika Tuhan Yesus memasuki akan kota Yerusalem, adalah seorang raja, seorang Mesias yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan bangsa Romawi. Mereka memiliki pemahaman bahwa Mesias yang datang adalah Mesias yang membebaskan mereka secara fisik. Namun demikian kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang Bapa di surga rencanakan. Bapa di surga mengutus anaknya ke dunia ini, mengutus sang Mesias ke dalam dunia, bukan hanya untuk Israel sebagai satu bangsa secara fisik, tetapi Kristus diutus, sang Mesias diutus, yang diurapi itu diutus untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa, membebaskan manusia dari hukuman maut yang kita terima oleh karena kejatuhan kita di dalam dosa. Dengan jawaban ini Tuhan Yesus mengkoreksi akan pemahaman daripada murid-murid yang salah, bahwa sesungguhnya kehadiran sang Mesias adalah untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dan inilah sesungguhnya yang harusnya kita saksikan. Ketika kita menyaksikan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita menyaksikan akan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, bukannya kita bercerita hal yang lain, tetapi hal yang utama adalah sang juru selamat, sang Allah yang menjadi manusia itu datang untuk membebaskan umat manusia dari hukuman dosa dan menjanjikan akan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Namun Bapak Ibu sekalian, bukankah seringkali ketika kita mendengarkan kesaksian atau bahkan kita sendiri bersaksi, kita bersaksi dengan pemahaman yang salah. Kita bersaksi dengan pemahaman kita sendiri. Ketika kita menyaksikan atau kita mendengar kesaksian, seringkali kita bukannya mendengarkan tentang kuasa Tuhan, tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun yang terjadi adalah kita mendengar atau kita menyaksikan bagaimana keberhasilan daripada diri kita. Kita menunjukkan dengan kemampuan kita dapat melakukan sesuatu. Kita lupa sesungguhnya yang kita saksikan seharusnya adalah karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita yang lemah, Allah yang kuat, Allah yang menopang kita sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan itu, dan karya Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan seringkali pula ketika kita bersaksi secara sadar atau tidak sadar, bukannya kita memuliakan Tuhan, maka malah kita memuliakan orang lain. Maksud kita mungkin baik,
Kita berterima kasih, kita menceritakan tentang bagaimana orang lain bisa menolong kita. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya setiap kita yang ada di dunia ini adalah alat-alat Tuhan. Tuhan yang memakai kita supaya orang lain boleh mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Jemaat sekalian, Tuhan ingin kita menyaksikan akan karya keselamatannya, bukan menurut pemahaman kita. Marilah ketika kita bersaksi, marilah ketika kita membagikan kehidupan kita, kita menunjukkan tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan karya manusia, tetapi karya Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Dan hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bersaksi dengan berhikmat. Di ayat ke-8 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Inilah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, bagaimana kita bisa menjadi saksinya, yaitu dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk boleh menjadi saksinya. Dalam bagian ini di Yerusalem, lingkup yang kecil. Kemudian Samaria yang lebih besar, dan sampai ke ujung bumi. Menunjukkan satu kekuatan yang dahsyat, kemampuan yang dahsyat daripada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita boleh menjadi saksinya. Dan itu kita bisa lihat di dalam kehidupan daripada para rasul. Ketika Kristus akan naik ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk menunggu akan turunnya Roh Kudus. Mereka berdoa dengan tekun. Dan ketika Roh Kudus turun seperti yang ayat ini sampaikan, mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Murid-murid yang ketakutan, murid-murid yang bersembunyi ketika Kristus ditangkap dan kemudian mati di atas kayu salib. Bahkan mereka sempat ragu apakah benar Kristus sudah bangkit. Namun ketika Roh Kudus turun, mereka memiliki keberanian. Mereka yang dulu takut kehilangan nyawa mereka berani mengorbankannya. Dan kita bisa melihat bagaimana para rasul, mereka menjadi martir, kecuali Rasul Yohanes. Dan mereka menyebarkan Injil sampai ke tempat-tempat yang jauh. Rasul Thomas dikatakan sampai ke India. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa yang mereka terima, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus, mereka mendapatkan keberanian. Bapak Ibu sekalian, di GKI Anugerah ada penginjil Lani yang memiliki seorang suami, seorang pendeta dari daratan Tiongkok, ya. Pendeta Esra Gan, ya. Milik Pak Philip, ya, marganya Gan gitu. Namun ini Gan yang asli, kalau Pak Philip Gannya Gan pemberian gitu ya. Nah, pendeta Esra Gan ini seperti halnya pendeta-pendeta atau orang-orang Kristen dari Tiongkok daratan. Saya sebenarnya cukup malu membagikan ini, tetapi saya belajar mencontoh dari mereka, mempunyai semangat memberitakan Injil yang luar biasa. Ketika mereka penginjil Lani dan pendeta Esra ini yang harus tinggal di Indonesia dan mereka ditugaskan di satu tempat, maka di dalam sharing kami, pendeta Esra berkata, "Saya punya kerinduan boleh menyaksikan Tuhan." Kebetulan mereka tinggal di sebuah kompleks. Dia bilang, "Saya mau membagikan firman Tuhan kepada satpam-satpam gitu ya, para penjaga di sana atau tukang sayur yang dia temui." Sampai-sampai ada rekan yang bilang, hati-hati ya, jangan sembarangan memberitakan Injil." Namun Bapak Ibu sekalian, itu menjadi koreksi bagi saya. Seringkali kita merasa takut, seringkali kita merasa khawatir
ketika kita memberitakan Injil. Kita lupa bahwa sesungguhnya bukan dengan kuasa kita menyaksikan Tuhan. Kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk boleh menyaksikan akan Injil Tuhan. Dan itulah yang disaksikan oleh Pendeta Eskaga. Bagaimana dengan kita? Adakah kita bersaksi mengandalkan Roh Kudus, atau mengandalkan kekuatan kita, atau mengandalkan pemahaman kita sendiri? Hari ini kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Kebaktian hari ini mengingatkan kepada kita kembali bahwa ketika Kristus naik ke surga, bukan berarti kita ditinggal sendiri. Sebelum Kristus naik ke surga, Dia berkata, "Aku akan mengirim Roh Kudus, Roh yang menjadi penghibur bagi setiap kita, Roh yang menguatkan kita, yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi-saksinya." Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Adakah kita merasakan akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang mungkin tidak mudah ini? Dan kita tetap boleh merasakan akan kehadiran Tuhan. Kuasa Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami adalah saksi-saksi yang Tuhan percayakan untuk menyaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan ini. Bahwa kami Tuhan menyaksikan akan karya-Mu dengan kuasa daripada Roh Kudus sendiri, dengan pemahaman daripada Allah sendiri, sehingga kami melakukannya dengan tidak sembarangan. Kami menyerahkan umat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Sekalipun mungkin banyak kesulitan yang mereka hadapi, tapi mereka boleh tetap menyaksikan kasih Kristus, karya Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.